sangat signifikan dan banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa sekali. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah itu. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Senang sekali pada hari libur ini, hari Sabtu yang cerah ini, kita dapat berjumpa kembali dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Bersama saya Marsha, selama 60 menit ke depan kita akan memberikan solusi khususnya dalam kesehatan untuk Anda semua dan juga menguak rahasia dalam sholat. Dan baiklah, sebelumnya kita sapa dulu yang sudah hadir di studio. Narasumber kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana Pak kondisinya di hari libur? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan juga sudah hadir Ibu Elizabeth. Selamat pagi Ibu. Iya, Bu Elizabeth ini merupakan mantan pasien dari Ustadz Sony Sutrisna. Nanti kita akan sharing mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Ibu Elizabeth. Dan juga membahas tema yang kami buka hari ini adalah sembuh berkat surat An-Nas. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Nanti juga bisa berkonsultasi langsung di sini di 0215155111. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Halo pemirsa JAK TV, ketemu lagi di JAK TV Tombol 5 bersama saya Rama Sugianto. Dan kali ini saya udah ada di daerah Mardani, tepatnya di Cempaka Putih Barat. Dan kali ini saya akan memberikan hadiah untuk salah satu pemirsa JAK TV yang sudah mengirimkan data dirinya melalui telepon di 021 9132707. Ikutin saya yuk. Permisi. Halo Bapak. Oh ya. Saya Rama dari JAK TV. Dengan Bapak? Bapak Toto. Oke Bapak Toto, kita dari JAK TV Tombol 5, kita pengen ngecek apakah benar Bapak JAK TV-nya ada di Tombol 5. Kalau benar, saya akan kasih hadiah. Ya? Mau? Boleh dong. Oke, yuk. Oke, kita akan cek sama-sama. Kalau misalnya JAK TV ada di Tombol 5, saya akan kasih hadiah ya. 3, 2, 1. Oke. Ternyata benar JAK TV ada di Tombol 5. Saya punya hadiah spesial juga nih ya. Hadiahnya ini langsung dipersembahkan oleh Legel Home Shopping. Dan untuk pemirsa JAK TV yang lain yang ingin rumahnya saya gerebek, silahkan kirimkan data diri Anda, nama, alamat, serta nomor telepon ke 021 913270706 atau ke alamat email kami di jaktolim@jaktv.com. Tonton terus JAK TV tombol 5. Kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan langsung saja nih kita to the main topic ya. Judulnya adalah sembuh berkat surat An-Nas. Sebenarnya apa sih ya pemirsa, ini kita merasa bertanya-tanya nih sama Pak Ustadz Sony ini. Sebenarnya apa korelasinya hubungannya kesehatan dengan surat An-Nas? Karena ini kan berbeda ya Pak Ustadz ya. Satunya medis ya, satunya dengan ibadah gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz Sony. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Marsha. Selamat pagi para pemirsa JAK TV. Kalau kita menyimak dari tema kita pada pagi ini,
memang kelihatannya sepertinya tidak ada hubungan, sangat jauh sekali. Karena satu sisi surat Anas, satu sisi kesehatan. Para pemirsa, sering sekali kita menganggap bahwa surat Anas diturunkan ke muka bumi ini hanya untuk mengusir jin. Sehingga pendekatan pembacaan minal jin nati wanas. Nah, ini diperparah lagi, banyak di antara kita yang mungkin belum mengerti apa sebenarnya arti di balik surat Anas. Namun kalau kita coba amatin arti di balik surat Anas, ternyata surat Anas diturunkan ke muka bumi ini bukan untuk mengusir jin, tapi surat Anas ini justru ditujukan untuk kita supaya dapat perlindungan dari Allah dari segala godaan setan yang ada di dalam diri jin dan godaan setan yang ada dalam diri manusia. Nah, disinilah pemahaman surat Anas menjadi meluas. Pada saat setan yang ada di dalam diri manusia tadi, itu tidak terlepas juga setan yang ada di dalam diri kita sendiri, karena kita juga termasuk golongan manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ternyata surat Anas ini banyak hikmah yang kita bisa ambil petik di dalamnya. Sebagai contoh, misalkan pada saat mungkin kita berada di lampu merah, atau kita di dalam suatu tempat yang gelap, atau di dalam sebuah keramaian yang kita mungkin merasa diri kita takut, sebenarnya surat Anas sangat dibutuhkan. Yaitu kita bisa minta kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari setan-setan yang ada di dalam diri manusia yang ada di sekelilingku ini. Nah, kira-kira itulah tujuan daripada penggunaan surat Anas. Jadi surat Anas bukan untuk ya Allah lindungi aku dari jin, bukan. Tapi ya Allah lindungi aku dari setan yang ada dalam diri manusia dan setan yang ada dalam diri jin. Nah, di samping itu, kalau kita bisa lihat lagi, ternyata surat Anas ini sangat berarti juga untuk diri kita. Karena kita sebagai golongan manusia juga bisa dihinggapi oleh setan di dalam diri kita. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, setan yang ada dalam diri kita ini dia masuk berupa iri, berupa dengki, berupa buruk sangka, berupa sombong, berupa cemburu dan macam-macam kawan-kawannya. Nah, inilah yang mengakibatkan kita dalam menghadapi kehidupan ini menjadi berat. Kalau kita dalam kehidupan ini kita sering memelihara iri, dengki, buruk sangka, sombong yang merupakan anak-anak setan tadi, maka kita akan gampang sakit. Atau kalau misalkan kita sakit ya makin parah lagi, kepala kita gampang tegang. Nah, dengan diturunkannya surat Anas, kita minta kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari setan-setan yang tadi itu, yang iri, dengki, buruk sangka, sombong, agar supaya kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari kotoran-kotoran hati atau anak-anak setan tadi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, namun timbul pertanyaan, bagaimana cara menggunakan surat Anas ini? Karena seringkali kita tahu bagaimana cara bacanya, tapi pada saat kita gunakan, kita nggak tahu ini berfungsi apa tidak cara menggunakan surat Anas. Sebenarnya menggunakan surat Anas sama dengan surat-surat yang lain. Hati-hati di surat Anas itu, perhatikan di depannya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Tetap kedepankan kasih sayang. Jadi walaupun menghadapi setan yang ada di dalam diri jin dan setan yang ada dalam diri manusia, tetap dengan suasana hati kasih sayang. Jadi jangan dengan suasana hati kebencian, misalkan binasakan setan ini, malah nggak jalan surat Anas itu ya. Karena surat Anas itu kuncinya adalah di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus dengan perasaan cinta kasih. Saya pikir itu. Baik, dan ada nggak Pak Ustadz, ada upaya untuk kita tuh bisa tahu dan jelas fungsinya dari surat Anas sendiri? Kadang kan kita maksudnya pada saat sholat saja ya sudah hanya sekedar membaca gitu ya, tidak memperdulikan artinya atau bagaimana. Nah, ada nggak upaya gimana caranya kita untuk dapat menggunakan surat Anas ini dengan sebaik-baiknya di dalam sholat ataupun dalam aktivitas sehari-hari? Iya, saya pikir ada. Jadi semua tergantung dari kunci di depan tadi, yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita berbicara tentang basmalah, maka tidak ada jalan lain. Kita dalam kehidupan ini kita harus sering melakukan perang melawan kotoran hati. Jadi kalau ada perasaan iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong dalam kehidupan dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, kita harus perang melawan perasaan itu, hilangkan perasaan itu.
Karena dengan dihilangkan perasaan itu, maka hati kita akan memancarkan cahaya basmalah. Nah, pancaran cahaya basmalah itu nanti terrefleksi dalam bentuk gerak, dalam bentuk tata bicara kita, dalam bentuk ekspresi kita. Nah, cahaya tadilah yang dibutuhkan sebagai syarat utama pada saat kita membaca surat An-Nas. Jadi pada saat kita membaca surat An-Nas, baca yang kita ucapkan itu sudah dituntun oleh cahaya basmalah, hasil daripada perjuangan tadi. Jadi bukan Bismillahirrohmanirrohim, tapi di dalam hatinya masih ada kedengkian, masih ada iri, ya, buruk sangka, ya, tidak jalan Bismillahnya. Jadi harus betul-betul kita perang dalam kehidupan ini melawan kotoran-kotoran hati. Sehingga pada saat kita mengucap Bismillahirrohmanirrohim, itu betul-betul Bismillah yang hasil refleksi dari sebuah hati yang bersih tadi. Nah, Bismillah hasil refleksi dari sebuah hati yang bersih itulah yang dibutuhkan sebagai kendaraan utama pada saat kita membaca surat An-Nas ataupun surat-surat yang lain dalam kitab suci Al-Quran. Jadi tidak ada jalan lain para pemirsa. Agar supaya kita bisa menggunakan Bismillah tadi, kita harus perang melawan kotoran-kotoran hati dalam hidup ini. Sebab Bismillah itu sebagai syarat utama kita untuk membaca surat-surat di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Baik, itu berarti proses pembersihan hati tersebut itu yang dapat mempercepat proses kesembuhan ya Pak Ustadz? Iya, karena dengan proses kebersihan hati tadi, Allah kan berkata, kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Jadi apa?